sebagai umat Islam menyikapi toleransi antar umat beragama itu gimana caranya, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast media PPDK Darul Kalamah Gunung Jati. Bersama saya Amiruddin selaku host, dan di sini saya ditemani oleh seorang guru yang masih aktif di Pondok Pesantren Darul Kalamah Gunung Jati, dan juga beliau seorang MWCNU, menjabat MWCNU di Gondang Wetan. Beliau adalah Ustadz Fauzan Ali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mungkin Alhamdulillah. Ya. Baik. Gimana Bapak Ustadz Fauzan, dari rumah ke sini apa ada kendala mungkin? Soalnya barusan itu saya dari daerah Jilan ya, itu ada gerimis-gerimis itu Pak. Gimana? Sama saja ya. Jadi sampeyan tadi ada di wilayah timur. Iya. Ya, saya juga ada di daerah timur, di daerah Bajangan Gondang Wetan. Saya tadi berangkat ke sini ya hujannya rintik-rintik. Rintik-rintik ya. Tapi ini harus memenuhi undangan dari multimedia Gunung Jati ya, dengan niat khidmah kepada pondok pesantren dan juga khidmah kepada pengasuh. Itu Pak ya. Iya. Apa namanya? Bisa mungkin kan sampean termasuk menjabat sebagai MWCNU, gimana perjalanan sampean ketika di menjabat itu Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan sampean itu. Alhamdulillah, ketika saya pulang ke rumah ya, dan langsung kawin, dan alhamdulillah sampai sekarang Allah memberi karunia anak 3, dan yang 2 ada di pondok pesantren semua ya, dan ada di pondok pesantren Gunung Jati ini sendiri, dan yang terakhir masih sekolah di rumah. Dulu ketika saya pulang ini mendapat kepercayaan dari orang-orang sekitar. Yang saya ingat dulu saya itu langsung dijadikan ketua Ishari. Padahal saya di pesantren itu tidak pernah saya itu tahu tentang Ishari. Ketika itu saya untuk diberi kepercayaan jadi ketua Ishari. Oleh karena ini keinginan masyarakat, maka saya minta kepada beliau, mereka semua, kalau saya mempercayai saya ketua Ishari, padahal orang yang tidak pengalaman tentang Ishari, ya maka sampean harus mendukung saya bagaimana keberlangsungan kegiatan Ishari ini nanti supaya lebih maju. Dan alhamdulillah masyarakat mendukung. Dari perjalanan sebagai pengurus Ishari, akhirnya saya diberi amanah lagi oleh masyarakat sekitar, yaitu diangkat sebagai pengurus NU tingkat ranting. Ketika itu saya diangkat langsung sebagai Suriah. Jadi pengurus Suriah. Jadi masih muda, itu langsung kok jadi Suriah. Saya menolak ketika itu. Kok bisa saya ini kok langsung diberi amanah pengurus Suriah, karena Suriah ini termasuk jajaran tertinggi dalam kepengurusan NU. Tapi mungkin ya karena mereka itu melihat latar belakang saya orang pesantren, dan tidak kalah pentingnya mungkin karena mendapat barokah dari guru-guru saya di pesantren, sehingga masyarakat memberi kepercayaan itu. Setelah itu saya juga diberi amanah oleh MWC Gondang Wetan ketika itu sebagai ketua LBM,
lembaga Masul Masail di Kecamatan Gondang Wetan selama 1 periode 5 tahun. Dan setelah itu sampai sekarang saya diangkat lagi, diberi amanah lagi sebagai Khatib Suriah di MBC Gondang Wetan. Ini perjalanan saya, di samping saya tetap aktif ngajar di pondok pesantren. Gitu. Berarti perjalanan sama itu sangat langsung meningkat berdrastis itu Pak ya. Alhamdulillah, ini satu amanah ini. Amanah yang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan karena ini berkaitan dengan apa ya, dengan hikmah kepada para kiai, karena NU ini kan didirikan oleh ulama gitu. Oh ya, tadi barusan kan sampean bahas tentang LBM, Lembaga Basu Masail ya. Jadi cara membahas satu masalah apa tentang problem kehidupan itu sudah berpengalaman sekali Pak ya. Ya, insya Allah karena berkat didikan dari pengasuh dulu ketika saya di pesantren, untuk musyawarah itu langsung dibimbing oleh pengasuh teman-teman ketika itu, sehingga sedikit banyak saya punya keahlian di bidang itu. Nah, itu barusan menurut saya sedikit tentang perjalanan beliau menjabat sebagai MWCNU Suriah, terus LBM. Berarti beliau itu termasuk orang yang sangat ahli di bidang dalam satu problem masalah kehidupan. Jadi nantinya kita akan membahas tentang toleransi kepada umat beragama. Nantinya kan kami akan bertanya kepada beliau tentang masalah toleransi dan gimana menurut pandangan kita sebagai umat Islam, gimana nantinya ya. Ini Pak ya, karena ini ada pertanyaan Pak ya. Ini kemarin itu ada sebagian masyarakat ya, atau orang yang bertanya, kan kita kan hidup di Indonesia ini bukan cuma agama Islam saja Pak ya. Iya, betul itu. Kita bertetangga dengan agama yang lain, baik itu agama Kristen, agama Buddha, Hindu. Itu akhirnya ada pertanyaan, gimana menyikapi kita sebagai umat Islam, menyikapi toleransi antar umat beragama. Itu gimana caranya Pak ya? Terima kasih. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang disampaikan barusan, kita harus mengerti dulu apa toleransi itu. Toleransi itu adalah kita harus menerima, kita harus menghormati, kita harus menghormati dan menerima perbedaan yang ada, baik itu suku atau ras atau agama. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak boleh kita tidak menerimanya. Allah sendiri dalam Al-Quran itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, saya ciptakan kamu itu berbeda-beda. Saya ciptakan bersuku-suku, kita ciptakan berbangsa-bangsa. Ini sudah pernyataan Allah ini dalam Al-Quran. Jadi nanti di
alam dunia ini, kita akan menyaksikan ciptaannya Allah yang berbeda-beda. Beda suku, beda budaya, beda agama, beda ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, mereka-mereka itu diciptakan sedemikian itu. Maka kita harus menerima dengan kenyataan yang ada. Begitu. Termasuk ketika kita bersama dengan agama lain. Itu juga kita harus mau menerimanya. Kemudian untuk kita bisa menerima dengan agama lain, yaitu dalam Islam itu sudah jelas. Dalam Islam itu ada konsep, ada wilayah insaniyah, yaitu area kemanusiaan. Juga ada wilayah watoniyah, yaitu area kebangsaan. Juga ada wilayah i'tiqadiyah, yaitu keyakinan. Jadi kita dalam bertoleransi dengan orang lain yang berbeda-beda, khususnya beda agama, itu kita diperbolehkan dalam tanda kutip, yaitu dalam wilayah insaniyah, kemanusiaan. Jadi dalam wilayah kemanusiaan kita itu diperbolehkan untuk toleransi dengan mereka, untuk bekerjasama dengan mereka, untuk mendukung dengan mereka dalam wilayah insaniyah. Jadi kesamaan dalam manusia ciptaan Allah. Kemudian dalam area watoniyah atau kebangsaan, ini juga kita diperbolehkan untuk toleransi dengan mereka yang beda agama dengan kita, itu dalam hal kebangsaan. Lah, untuk wilayah i'tiqadiyah ini kita dilarang untuk toleransi dengan mereka. Karena ini masalah keyakinan. Kita dilarang. Begitu juga umat lain dilarang untuk memaksakan kepada kita untuk toleransi dalam wilayah i'tiqadiyah. Berarti memang sebenarnya ada Pak ya. Ini ada batasan-batasan tertentu mungkin ya. Sekiranya apa namanya itu tidak semuanya harus toleransi gitu kan ya. Jadi ada batasan-batasan yang sekiranya itu apa namanya tidak memaksakan. Dan saya tambahkan lagi, kita tadi diperbolehkan untuk toleransi atau menghormati. Atau menerima kenyataan yang ada dalam wilayah insaniyah. Kita sering banyak di literatur kitab muktabaroh yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, itu dalam hal kemanusiaan. Kita itu ketika punya tetangga non-muslim, ketika tetangga kita itu punya acara yang bersifat itu duniawiyah, itu kita boleh untuk ikut hadir pada acaranya mereka, tapi dalam wilayah insaniyah itu tadi ya. Iya, wilayah kemanusiaan. Ketika sakit kita harus menjenguk. Ketika tetangga kita yang non muslim itu kecelakaan, kita harus
mendatangi, menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu ajarannya seperti itu. Kemudian ketika butuh bantuan kita, ya dalam wilayah insaniyah kita diperbolehkan secara kemanusiaan. Diperbolehkan kita, tidak masalah. Itu banyak itu keterangan di kitab-kitab Muktabaroh itu yang mengajarkan seperti itu. Malah Kanjeng Nabi itu bersabda tidak akan beriman seseorang ketika ada tetangga non muslim itu kita tidak secara kemanusiaan kita tidak mau membantu. Itu ada teks yang seperti itu. Kemudian dalam wilayah watoniyah, kebangsaan. Ini juga kita tidak masalah. Ketika misalnya kita membangun desa di tingkat RT, kita bersama-sama dengan agama lain untuk menyelesaikan pembangunan irigasi atau pembangunan jembatan, gotong royong, atau nanti ada musyawarah proklamasi, ada proklamasi. Kan ini watoniyah ini sifatnya ya, itu. Untuk merekatkan hubungan antar umat beragama dalam bingkai watoniyah. Jadi kita tidak masalah. Kita kerjasama atau toleransi dengan mereka dalam masalah ini. Kemudian dalam wilayah i'tiqadiyah, ini tadi saya sudah sampaikan, ini dilarang kita sebagai orang Islam, juga mereka pun juga itu dilarang memaksakan kita dalam wilayah i'tiqadiyah untuk bertoleransi. Satu contoh, ketika mereka ibadah orang kita Islam ibadah di masjid, memaksa orang non muslim untuk juga ikut sholat di masjid. Atau sebaliknya, ketika non muslim, Kristen, Protestan, atau Katolik, Kristen Katolik, Buddha, atau Konghucu, ketika mereka mengadakan kegiatan ibadah, tak boleh mereka itu memaksa kita orang Islam untuk ikut-ikutan mereka, karena ini wilayah i'tiqadiyah, tidak diperbolehkan. Dulu itu pernah Kanjeng Nabi itu didatangi oleh orang non muslim, orang Nasoro, minta kepada Kanjeng Nabi supaya orang Islam itu bergantian ibadahnya. Jadi setahun nanti orang Islam mereka akan ikut ibadah bersama orang Islam. Kemudian setahunnya lagi nanti orang Islam supaya ikut ibadahnya mereka. Akhirnya turunlah ayat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyati. Dalam hal ibadah kita tidak diperbolehkan. Dalam hal i'tiqadiyah, karena ibadah ini kan masuk dalam ruang i'tiqadiyah, itu kita tidak boleh. Jadi lakum dinukum waliyatin. Silakan kamu ibadah sendiri, saya juga ibadah sendiri. Jangan memaksa kamu ikut, jangan memaksa saya untuk ikut ibadah kamu. Begitupun juga kamu tidak boleh memaksa saya untuk ibadah di tempat kamu. Begitu. Terus kalau itu Pak, kan kemarin-kemarin dulu itu ada kejadian tentang masalah dari pihak Islam itu yang ada yang sholat di gereja gitu. Gimana menurut pandangan fikih atau Islam? Untuk sholat di tempat ibadahnya agama lain. Atau agama lain ibadah di tempat ibadahnya orang Islam. Ini ya tidak diperbolehkan. Masalahnya meskipun i'tiqadnya itu masing-masing,
tapi kan tempatnya itu membawa dampak. Mendapat Membawa dampak. Iya, iya. Masa masjid nanti dibuat nyembah Tuhan mereka, Iya. karena ketika mereka itu nyembah itu pasti nanti ada ada patung Yesusnya. Iya, iya. Lah ini melihat dari sini saja ya tidak diperbolehkan hal seperti itu. Tapi berarti itu termasuk larangan keras ya, Pak, ya? Iya, Larangan wis keras. pokok itu area itikadiyah Nggak itu. boleh ya. Ya termasuk tempatnya itu tidak diperbolehkan kita untuk ditempati oleh mereka. Apa itu nanti apa namanya, tidak kembali kepada tentang masalah toleransi kan gitu. Kan barusan kita bahas tentang toleransi, tentang kan cuman sholat tuh Pak ya, cuman sholat, tidak sampai apa namanya menyembah Tuhan mereka kan. Yang barusan kita bahas kan tentang masalah sekali-kali kita kata kanjeng Nabi, sekali-kali dari permintaan dari orang Nasrani itu Iya. menyembah Islam, menyembah ke Di tempatnya mereka, terus Nasrani itu nanti akan datang di tempat kita. Langsung turun ayat Al-Kafirun itu tadi. Jadi wilayah akidah itikadiyah ini. berarti ikut termasuk Pak ya. Iya, wilayah itikadiyah. Kita tidak boleh toleransi dalam masalah ini. Berarti orang yang melakukan seperti itu dosa besar apa gimana? Itu Pak ya. Artinya kalau memang itu larangan, Iya. sesuatu yang dilarang oleh agama, ya berarti ya dampaknya itu nanti ya ada dosa. Ada dosa ya. Gitu. Larangan keras termasuk. Iya, Pak, tidak ya. boleh. Nah, ini kan kalau masalah itikadiyah tidak boleh. Kalau kan kita sering, namanya kita itu sudah berdampingan, sudah dari dulu Pak ya, dengan agama yang lain. Itu kan agama lain pun pastinya ada namanya hari-hari besar, Oh, hari-hari iya, yang memang bagi mereka itu hari yang spesial lah ya. Seperti kita umat Islam kan hari besar ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Mereka kan pasti punya yang pastinya kita pasti sudah sering lah dengar acara-acara mereka seperti Natal, seperti atau agama apa namanya itu, agama Hindu Nyepi, Waisak itu ya, atau yang lain-lain lah, agama yang lain selain Islam. Itu gimana kiranya sebenarnya kalau mereka itu sedang hari Natal, apakah kita sebagai Islam boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka? Berarti yang ditanyakan bagaimana ketika mereka itu ada hari raya ya. Iya. Terus kita sebagai umat Islam mengucapkan hari Natal. Yang jelas toleransi itu menjaga mereka agama lain supaya melaksanakan ritual keagamaannya masing-masing. Kita sebagai umat Islam tidak boleh mengganggu mereka dalam acara-acaranya. Ya. Tapi tadi itu untuk kita ikut ke sana karena ini wilayah itikadiyah. Ya. Karena ketika mereka itu mengadakan ritual keagamaan hari raya, mereka itu sedang melaksanakan keyakinan mereka seperti Natal. Mereka itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Sehingga ketika tanggal 25 Desember mereka itu mengadakan ultah, hari ulang tahunnya Yesus menurut kepercayaan mereka, untuk diucapkan selamat hari Natal.
selamat kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Sehingga menurut literatur kitab yang ada, itu kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat. Jadi kita mengucapkan selamat gitu saja, itu dalam literatur kitab itu tidak diperbolehkan. Tidak membahas kenatalnya. Jadi kita mengucapkan selamat atau salam kepada agama lain, itu tidak diperbolehkan. Ini ada keterangan dalam kitab Al-Azkar Lin-Nawawi. Itu ada hadis Nabi yang menjelaskan rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, janganlah kamu orang Islam memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, atau orang Islam mengucapkan salam kepada non-Muslim. Itu keterangan yang menerangkan bahwa kita itu tidak boleh mengucapkan selamat kepada agama lain. Bagaimana ditambahi dengan Natal sekali. Natal itu menurut kepercayaan mereka adalah kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Lah ini lebih parah lagi. Makanya saya tadi mengatakan ini wilayah i'tiqadiyah. Mereka punya keyakinan, silahkan. Mereka sendiri yang mengatakan selamat Natal. Tapi kita sebagai orang Islam, dalam kitab Al-Mu'tabarah diterangkan, termasuk di Bujai Romi, Al-Khatib, termasuk di Hawashi Asyarwani, termasuk di kitab Al-Azkar yang barusan saya baca, termasuk di kitab-kitab yang lain. Itu kebanyakan ulama itu melarang kita itu mengucapkan selamat saja. Bukan ditambahi dengan apa lagi, ini ditambahi dengan Natalnya. Itu kita dilarang untuk ke sana. Bagaimana seandainya kita itu seperti yang tadi sampean sampaikan, kan kita sudah hidup bertoleransi dalam wilayah insaniyah, kemanusiaan. Kita kan sudah bertoleransi dengan mereka dalam wilayah watoniyah, kebangsaan, bernegara. Lah ini kalau kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka, nanti bisa-bisa nanti menyinggung perasaan mereka. Dalam Islam kita boleh mengucapkan apa itu tanda bahagia terhadap mereka, tapi jangan dengan ucapan selamat. Dalam kitab Al-Azkar itu diterangkan seperti ini. Qala Abu Sa'din lau arada tahiyyata dimmiyin fa'alaha bi ghairi salam. Katanya Abu Sa'id, apabila kita menginginkan memberi penghormatan kepada orang non-muslim, maka berilah dengan kata-kata yang bukan salam. Bi ayyakula hadakallah. Seperti ini yang diperbolehkan kita. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kamu. Au an'amallah sobahaka. Atau kita memberi penghormatan kepada mereka dengan ucapan mudah-mudahan di pagi ini Allah memberi nikmat kepadamu. Kemudian seperti lagi sobahtu bil khair. Sobahtu bil khair. Mudah-mudahan di pagimu ini diberi kebaikan oleh Allah. Au bis sa'adah awil afiyah, atau dengan kata-kata mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan, atau mudah-mudahan kamu diberi kesehatan. Au sabbahakallahu bisurur, atau dengan kata-kata mudah-mudahan Allah memberi kegembiraan,
au bis sa'adah wan nikmat au bil masarra au ma asbaha dzalik. Jadi ini solusi bagi kita yang telah hidup bertoleransi dengan agama lain dalam hal insaniyah dan watoniyah yang kita perbolehkan tadi. Ketika kita kurang enak nanti ketika mereka itu mengadakan hari besar mereka tidak memberi penghormatan, ya solusinya di sini berilah penghormatan dengan selain selamat. Gitu. Terus kalau gini Pak ya, kan kita ini memang sudah apa namanya berdampingan ya, kan pastinya dari mereka itu ada rasa, kalau toh memang dari Islam itu tidak boleh mengatakan, pastinya kan kita dari mereka ada rasa cemburu Pak ya, rasa cemburu, kami itu sudah menghormati sampean. Nah, gimana menurut sampean, menurut gimana kalian, harusnya kalian kan menghormati saya itu sudah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, seharusnya kalian harus balas nah, kan gitu Pak ya. Gimana itu Kak? Sebenarnya kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia itu sudah berjalan baik. Mereka semua sama menyadari karena agama di Indonesia itu dilindungi undang-undang. Dalam Undang-Undang 45 itu pasal 29 ayat 1 itu sudah jelas mengatur agama-agama yang ada di Indonesia, yaitu ayat 1 mengatakan ya semua agama itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat kedua itu ada bunyi setiap agama harus menjalankan keyakinannya masing-masing. Jadi sebenarnya dari agama-agama di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik. Tapi ini yang perlu kita perhatikan, kenapa kok hubungan antar umat beragama yang sudah baik berjalan ini kok sering itu ada oknum atau pihak yang akan semua agama ini kok bermusuhan. Sehingga hal seperti itu saya yakin itu tidak timbul dari orang Indonesia yang beragama itu. Mungkin ada pihak luar, pihak asing yang sengaja untuk mengadu domba keberadaan toleransi antar umat beragama yang sudah baik, yang sudah rukun, yang sudah menjalankan ibadahnya masing-masing. Ini memang ada pihak yang sengaja untuk merusak tatanan hubungan antar umat beragama di sini. Makanya kita harus hati-hati menyikapi ini. Ini kalau kita ini nanti terlena dengan oknum yang sengaja untuk mengadu domba antar umat beragama ini, maka Indonesia ini nanti ke depan akan kacau. Demikian. Kan gitu Pak ya. Karena kan kita itu sering Pak ya. Sering kan ada kabar bahasanya mereka menginginkan kesamaan. Kesamaan masalah agama itu sama dengan Islam, meskipun mereka sini kan sudah tahu sebenarnya Pak ya. Sudah tahu bahwasanya Indonesia itu mayoritas Islam. Akhirnya mereka itu menginginkan tidak ada perbedaan lah antara Islam dengan mereka. Hal seperti ini kita sebagai umat Islam harus mampu untuk mengantisipasi. Karena mereka yang menginginkan bahwa agama itu sama,
ini bertentangan dengan ajaran Islam. Itu kan aliran pluralisme namanya. Pluralisme itu adalah aliran yang memperbolehkan semua agama itu sama. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana Al-Quran itu mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam falayyuqbala minhu. Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, maka agama itu tidak diterima. Ini konsep agama yang ada di dalam Islam. Kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan la ikraha fiddin. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita. Qad tabayyana ar-rusdu wal ghayy, kan gitu ya. Sudah jelas mereka mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi kita dalam masalah keyakinan kita tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut agama mereka. Oh, berarti dalam konsep ini silakan kita beda agama. Tapi tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk ikut agama kita. Dan sebaliknya, mereka tidak boleh memaksa kita untuk ikut agama mereka. Sehingga apabila ada konsep pluralisme itu tadi, semua agama itu sama, itu bertentangan dengan yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa agama itu tidak sama. Begitu. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini sudah dinyatakan ini. Itu dalam konsep beragama. Jadi pluralisme itu sebenarnya termasuk ada pihak yang sengaja untuk mengaburkan agama di tengah-tengah kita. Jadi konsep itu tidak dibenarkan. Kalau nantinya ada kan pasti orang itu pendapat sama Pak ya. Ini bukan negara Islam, tapi ini negara Indonesia. Ya seharusnya gimana lah, sebagai kita bukan agama Islam, bukan negara Islam, tapi negara Indonesia. Gimana? Lah, untuk konsep kenegaraan itu sudah diatur sejak dulu ketika zamannya Ki Hasyim Asy'ari. Itu dulu itu kan dari semua tokoh Islam dan tokoh-tokoh non Muslim itu didudukkan bersama untuk menentukan arah kebijakan negara Indonesia itu bagaimana. Ternyata disepakati bahwa negara Indonesia itu bukan negara Islam tapi Darussalam, yaitu negara damai. Sehingga dari beberapa yang hadir itu menyepakati untuk membuat dasar negara untuk dibuat pijakan oleh seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, sehingga lahirlah Pancasila. Dan ini dulu pernah ada ketika Kanjeng Nabi ada di kota Madinah. Jadi beliau ketika hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada banyak agama, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Lah Kanjeng Nabi itu untuk mendamaikan mereka, itu Kanjeng Nabi membuat konsep Piagam Madinah, di mana konsep itu dibuat bersama dengan agama-agama yang ada pada saat itu dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia, kewajiban ketika bernegara, dan kewajiban ketika berkeyakinan. Dan penjelasannya
ya seperti yang saya sampaikan Ya, tadi. tadi, konsep Kembali yang lagi. diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Itu. Malah eh, dalam konsep itu banyak di kitab-kitab itu diterangkan, itu ada di kitab Fathul Mu'in bab jihad gitu ya. Ya. Di bab jihad itu ada satu keterangan bahwa jihad itu huwa fardu kifayah kulla amin marrotan kakiyami bihujajin diniyah wa ulumin syar'iyah wa ma yata'allaq bihi katafsirin wa hadisin wa fikhin zaidin ala ma la budda minhu wa ma yata'allaq biha bihaisu yasluh lil qada wal ifta lil hajat ilaihima wa daf'i dororin maksumin min muslimin wa dhimmiyin wa musta'manin jai'in lam yasil li halatil ittirar. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari itu membuat satu konsep bahwa jihad perang itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dan ternyata fardu kifayah itu tidak hanya perang. Termasuk fardu kifayah di sini diterangkan kakiyami bihujijin diniyah. Kita itu sering mengadakan forum diskusi atau forum pengertian tentang keagamaan. Jadi konsep ketauhidan, mengajari ilmu tauhid, dan konsep teologi dan lain sebagainya. Itu termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama. Ya supaya apa? Ya supaya membentengi kita sebagai orang Islam, itu supaya nanti tidak terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang ada di sekitar kita. Itu. Kemudian termasuk fardu kifayah adalah wa ulumin syar'iyah. Kita itu dianjurkan untuk mendirikan tempat-tempat pendidikan agama. Jadi kita mengadakan madrasah, mendirikan pondok pesantren, mendirikan pengajian keagamaan. Itu termasuk konsep yang hukumnya fardu kifayah. Kemudian wadaf udorori maksum. Lah ini yang terkait dengan masalah yang kita bahas sekarang. Jadi termasuk hukumnya fardu kifayah tidak hanya jihad toh, yaitu melindungi mereka yang wajib untuk mendapat perlindungan. Di sini dikatakan muslim, orang Islam. Kita melindungi orang Islam. Kemudian zimmi wa musta'man, non muslim, tapi yang dhimmi, bukan yang harbi. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kita karena itu termasuk hukumnya fardu kifayah. Makanya kita itu yang seperti saya sampaikan, ketika ada tetangga kita atau saudara kita non muslim ketika diganggu oleh orang lain, ini hukumnya kita sebagai orang Islam wajib melindungi mereka karena secara kemanusiaan merugikan kepada karena dizalimi. Nah, begitu. Atau ketika nyawanya terancam dalam dunia dunia kebangsaan terancam, juga kita boleh melindungi mereka karena ini konsep yang melindungi mereka itu termasuk dihukumi fardu kifayah. Jadi jihad itu kalau sekarang itu bukan jihad yang kita mengangkat pedang. Jadi kita melindungi nyawa seluruh umat manusia, baik yang Islam atau yang non muslim, zimmi tapi yang aman dengan kita, ini termasuk sama dengan jihad, yaitu hukumnya fardu kifayah. Begitu. Ya, berarti kan tidak harus negara Islam gitu Pak ya. Ketika melindungi dan toleransi itu
tidak harus Mm-mm. negara Islam. Mm-mm. Jadi kan barusan sampean ketika ada non Muslim terkena bencana apa itu kita boleh, Boleh. membantu Boleh ya. kita membantu ketika saudara kita kena bencana. Bencana. Kita boleh membantu mereka. Boleh. Mau gini Pak, kan kemarin-kemarin itu ada kejadian, ada yang mengatasnamakan Mm-mm. Islam, Mm-mm. tapi dia melakukan perbuatan yang menurut Islam, contoh kayak seperti bunuh diri, kan itu ada kejadian, Oh, iya, iya. kan itu ada kejadian, Ada kejadian yang mengataskan Bunuh diri. Islam, akhirnya bunuh diri, yang di yang mana di sana itu yang akan dibunuh itu sekitarnya adalah orang-orang Mm-mm. non Muslim lah, yang kita katakan non Muslim. Gimana itu? Apakah kita boleh membantu seperti hal barusan yang sampean sampaikan itu? Lah ketika nyawa saudara kita Ya, dalam tanda kutip Islam atau non Muslim ya, yang zimmi dan yang mustakman, kita tadi dikatakan punya kewajiban fardu kifayah ya. untuk melindungi nyawa mereka. Jadi seandainya ada oknum yang mengatasnamakan orang Islam melakukan bom bunuh diri karena dia punya keyakinan istishhadiyah. Isyhadiyah. Istishhadiyah itu mereka punya keyakinan nanti ketika mati dengan cara itu akan mati syahid. Kenapa? Mereka karena kecewa dengan saudara kita sesama Muslim di luar negeri, di Palestina atau di negara Romnya atau di negara yang lain. Lah pelampiasan kekecewaan mereka itu kok dilakukan bom bunuh diri negara kita yang sudah aman. Yang sudah aman. Di mana negara kita itu mayoritas orang Islam. Lah maunya mereka yaitu nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Mestinya kalau amar ma'ruf nahi mungkar, mestinya dianya itu datang ke sana. Karena mereka yang membuat masalah dan kekisruhan sehingga merugikan umat Islam. Lah kok sekarang dilampiaskan di sini? Padahal di sini ini negaranya sudah aman, kemudian dilindungi oleh undang-undang, kemudian negara sudah damai. Kok ada bom-bom seperti itu, pengeboman seperti itu. Lah ini kan akan menjadi permasalahan ini nanti. Satu, kerukunan antar umat beragama ini akan terpecah dengan gara-gara orang ini. Sehingga saya tidak setuju mereka itu melampiaskan kekecewaannya itu dilakukan di negara yang sudah aman. Begitu. Berarti kita harus apa namanya memerangi Pak ya kan? Kan itu Islam ada. Gimana itu ya? Nanti kita orang Islam, tapi perangnya dengan orang Islam gimana itu kiranya itu? Lah, ya sebenarnya ya seperti itu tadi, dalam Islam itu sendiri ada banyak macam kelompok. Ada kelompok NU, ada kelompok Muhammadiyah, ada kelompok Syiah, kemudian ada kelompok Wahabi, ada kelompok Khawarij dan kelompok-kelompok yang lain. Dan itu dulu sudah pernah disampaikan ketika zaman Kanjeng Nabi bahwa besok umat Islam itu akan terpecah jadi 73 golongan. Ada yang mengatakan semuanya masuk neraka kecuali hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada keterangan yang lain mengatakan bahwa semuanya masuk surga kecuali satu yang akan masuk neraka. Pun dari kelompok-kelompok Islam itu mereka punya prinsip dan pendirian sendiri-sendiri.
prinsip masing-masing dan pendirian agama sendiri. Seperti kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu mulai dulu ketika zamannya Sayyidina Utsman itu sudah berulah. Mereka itu meyakini bahwa orang Islam itu mestinya harus pakai hukum Quran dan hadis. Jadi tidak boleh pakai ijma, pakai qiyas. Tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga mereka itu harus pakai Quran dan hadis. Sehingga ketika itu zamannya Sayyidina Utsman itu pakai ijma. Kemudian pakai qiyas. Zamannya Sayyidina Ali juga pakai Quran, hadis, ijma dan qiyas. Sehingga mereka itu tidak setuju. Kenapa? Karena mereka itu tidak pakai Quran dan hadis. Jadi mereka menganggap siapapun yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, maka nyawanya dianggap halal untuk dibunuh. Makanya Sayyidina Utsman terbunuh. Kemudian Sayyidina Ali itu dibunuh. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Itu adalah orang Islam yang hafal Quran, yang ahli sholat tahajud, yang ahli puasa Senin Kemis, yang ahli sholat sunat berapa ratus rakaat. Ternyata karena pandangannya berbeda dengan Sayyidina Ali, sehingga mereka menghalalkan darahnya Sayyidina Ali untuk dibunuh. Lah itu ini berlangsung terus sampai sekarang. Mereka itu selalu membuat kekacauan-kekacauan di mana-mana. Jadi punya pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan orang Islam yang NU, dengan orang Islam yang Muhammadiyah, dengan orang Islam yang punya prinsip menggunakan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Karena ijma ini kan produknya manusia yang dimusyawarahkan. Qiyas juga begitu, produknya manusia yang dimusyawarahkan. Sehingga kita yaitu dalam perjalanannya itu kita sering menghadapi oknum-oknum seperti itu. Berarti ini sebenarnya sudah masalah lama ya Pak. Masalah lama ya. Dari dulu ya. Sampai sekarang. Masalah lama sebenarnya itu. Dari dulu akhirnya timbul terus, berangsur terus sampai negara kita. Jadi memang apa namanya, latihan kemarin itu gimana? Apakah kan mereka barusan tentang masalah bom bunuh diri itu ya, kan mereka itu juga orang Islam, apakah kita wajib atau masih ada fardu kifayah, apa namanya, kan namanya sudah melindungi ya, melindungi itu pasti, terus apa kita harus memerangi mereka itu Pak? Memerangi yang bom bunuh diri oknumnya itu gimana? Apakah itu kita serahkan kepada negara saja, masa seperti itu Pak? Yang jelas dalam negara kita itu sudah ada instansi-instansi terkait yang membidangi tugas masing-masing. Ada instansi yang mengurusi keamanan negara, dalam hal ini adalah TNI dan Polri. Kemudian ada instansi kesehatan, ini yang mengurusi bidang kesehatan. Ada instansi sosial dan lain sebagainya. Untuk masalah siapa yang berhak untuk menangani mereka ketika mereka itu berulah di negara kita yang sudah damai itu, ya maka instansi terkait dalam hal ini adalah TNI dan Polri
itu semestinya itu harus siap siaga untuk melindungi semua warga Indonesia, baik itu Islam atau non-Muslim, supaya mereka itu diberi aman dalam menjalankan ibadah, aman dalam melaksanakan apa kesehari-hariannya. Jadi memang sudah ada. Di samping itu juga perlu ada penyadaran dari tokoh-tokoh agama, itu menyadarkan kepada mereka yang pikirannya itu sedang diracuni oleh pemahaman-pemahaman yang salah itu tadi, sehingga berani berbuat ulah di negara kita yang sudah damai. Mereka itu harus diberi bimbingan supaya kembali kepada ajaran yang benar, diberi pemahaman yang benar, supaya itu mereka itu tidak mengganggu ketenangan yang sudah ada di negara kita. Begitu. Berarti intinya dari yang apa barusan sampean sampaikan semuanya tentang masalah toleransi, itu terus mengucapkan selamat Natal kan tadi. Itu kalau toleransinya berarti ada batasan memang ya. Ada batasan. Ada batasan, tidak umum lah, maksudnya itu kita tidak boleh melanggar atau melakukan hal-hal yang mana sebagai Islam kita tidak dianggap ikut mereka gitu ya. Dalam hal i'tiqadiyah, keyakinan dalam beribadah. Iya. Dan bahkan ketika barusan sampai sampaikan mengucapkan Natal gitu ya. Itu kan cara kita sebagai Islam tidak boleh mengucapkan, berarti intinya gitu Pak ya. Iya, karena ini wilayah i'tiqadiyah. Termasuk itu kita. Itulah terus mungkin, ya. Perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini. Memang ada, tadi kan saya mengatakan dalam kitab-kitab Al-Mu'tabarah itu dijelaskan aksarul ulama. Jadi kebanyakan ulama berpendapat kita tidak boleh. Lah kata-kata aksar itu berarti masih ada kelompok kecil. Lah ini kelompok kecil. Lah ini berarti kelompok kecil ini berarti kan melihat dari kata-kata aksarul ulama. Berarti kan masih ada kelompok kecil yang memperbolehkan. Sehingga kalau memang ada pendapat yang memperbolehkan, kita sebagai orang Islam itu harus menghormati pendapat mereka. Tidak malah kita itu bertengkar sesama tokoh. Kita tidak boleh nanti menghujat sesama tokoh antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Tidak boleh itu. Kenapa? Ya karena mereka itu kan punya prinsip, punya ijtihad sendiri dalam menentukan hukum. Karena kalau saya ikuti di banyak pendapat-pendapat ulama yang memperbolehkan itu alasannya mereka itu mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada keterangan selamat Natal. Oh, ada ya? Ada. Yaitu Nabi Isa berkata, dalam Al-Quran itu, jadi salamun alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Mereka beralasan ini. Jadi Nabi Isa itu mengatakan selamat atas kelahiranku. Itu kan berarti kan selamat Natal, tapi dalam arti Nabi Isa sebagai hamba Allah, bukan sebagai anak
Tuhan seperti keyakinan mereka gitu. Jadi saya mengikuti pendapatnya beliau. Kemudian ada yang berpendapat lagi, ulama yang memperbolehkan itu bahwa dalam Al-Quran pelarangan mengucapkan selamat Natal itu tidak ada, sehingga ini masuk dalam konsep khilafiyah. Yang namanya khilafiyah itu pasti nanti ada perbedaan pendapat. Sehingga aksarul ulama mengatakan haram. Oh berarti melihat dari aksar, oh berarti ada kelompok kecil. Ya mungkin saja kelompok kecil itu ya yang memperbolehkan itu tadi. Sehingga kalau sudah masuk pada ruang khilafiyah, maka ya akan ditemukan perbedaan pendapat tentang masalah ini. Ya karena ini ya termasuk masuk konsep khilafiyah. Katanya ada di kitab Al-Insaf itu mazhab Imam Ibnu Hambal, di situ tahniah tahniah lil kufar fi yaumi aidihi, itu ada 3 hukum, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang makruh, begitu. Itu yang makanya saya meminta dengan perbedaan ini kita harus menghormati, tidak boleh kita bertengkar, karena yang rugi nanti kita sendiri sebagai umat Islam, dan yang diuntungkan pihak yang sengaja memperpengaruh supaya keberadaan umat agama di Indonesia ini nanti supaya pecah belah. Ini tidak saya inginkan. Yang menarik. Itulah barusan penyampaian tentang masalah toleransi antar umat agama dan juga mengucapkan selamat Natal. Memang kita sebagai umat Islam itu, kata barusan intinya tidak boleh itu saja, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Baik, untuk selanjutnya dari barusan pertanyaan-pertanyaan, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Ini Pak ya, pertanyaan dari ya tadi itu yang terakhir ini kan sudah kita dibahas tadi, bahasanya kita di Indonesia ini beragama banyak, yang otomatis perayaannya juga tidak sama, gitu ya. Hari besarnya tidak sama. Ini pertanyaannya, kalau kita sebagai umat Islam ikut serta dalam perayaan mereka, gimana ini? Bagaimana kita seandainya sebagai pemeluk agama Islam ikut kepada perayaan keagamaan mereka? Ya, agama lain selain Islam. Jelas itu nanti punya konsekuensi. Dalam kitab Ikhya, dalam kitab Bughiyah, dan dalam kitab Bujairomi itu punya hukum. Ketika kita mengikuti acara mereka, maka tidak diperbolehkan, karena kita masuk dalam wilayah ya keyakinan mereka. Makanya di sini diterangkan bahwa ada ibarat wa minal bid'ah musyabahatul kuffar wa muwafaqatuhum fi a'yadihim wa mawasihim al-mal'unah. Ini termasuk larangan bagi kita sebagai umat Islam, kita itu ikut serta dalam perayaan mereka. Contohnya wa min dalik ta'tilul wadhaib ar-ra'isiyah minas sona'i. Kita meliburkan para pekerja pada perayaan mereka.
wat tujaroti, menutup pasar, menutup pedagang pada saat itu karena menghormati perayaan mereka. Wattikhadhu yauma rohah wa faroh hin ala wajhin yukhalifu ma qabla wa ma'dha minal ayyam kullu dzalik munkarun wa bid'ah wa huwa syiarun nasara fihi. Atau kita ikut bahagia, ikut terlibat dalam acaranya mereka yang jelas-jelas dalam acara itu melanggar tatanan yang ada pada kita sebagai umat Islam, maka hal sedemikian dianggap mungkar wa bid'ah. Kenapa? Karena itu termasuk syiarnya atau menyamarakkan agamanya orang non-muslim. Baik itu hari raya Natal atau hari raya Waisak atau hari raya yang lain. Sehingga di sini ada keterangan fal wajib alal mu'min billah wa rasulih alla yuhaddisa fi hadzal yaum syai'an aslan bal yaj'aluhu yauman kasairil ayyam. Maka wajib bagi orang Islam pada saat itu untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung acaranya mereka. Tapi hendaklah hari itu kita kegiatan kita ya seperti biasanya, seperti hari-hari sebelumnya kita. Jadi misalnya nanti kita pakai apa itu topi Sinterklas atau pakai salib atau ikut serta dalam perayaan itu tidak boleh itu. Malah dalam kitab Bughiyah itu dikatakan kalau memang kita ikut serta dalam perayaan mereka dan kita setuju dengan agama mereka, itu dihukumi kafir. Kafir. Kemudian kalau kita hanya ikut serta atau kita berpenampilan seperti penampilan ciri khas mereka dan kita tetap mempercayai dengan agama kita Islam, itu disebut termasuk dosa. Termasuk dosa. Yang diperbolehkan itu ya kita tetap mengadakan kegiatan sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari seperti biasanya, meskipun ada acaranya mereka, ya kita rutinitas seperti biasanya, itu maka diperbolehkan. Begitu ya, ikut serta dalam kegiatan acara mereka karena ini wilayah i'tiqadiyah, maka nanti meskipun mereka itu meyakini bahwa Islam adalah yang benar, itu termasuk dosa. Tidak diperbolehkan. Terus gimana itu Pak ya, kan namanya orang Islam ya, itu Iya. ada yang kadang banyak yang nggak tahu lah tentang masalah seperti ini. Insya Allah banyak kan orang Islam itu banyak yang nggak tahu. Akhirnya mereka itu melakukan ikut serta dalam perayaan mereka, kan itu sering. Saya yakin dari saya sendiri banyak menyaksikan lah orang-orang yang ikut perayaan mereka dengan memang mereka itu banyak memang nggak tahu lah gimana itu, apakah termasuk dikatakan dosa apa yang kafir barusan itu. Kalau masalah nggak tahu itu di kitab itu diterangkan. Kalau memang nggak tahunya itu karena jauh dari ulama, jauh dari pendidikan agama, itu bisa diampuni nggak tahunya itu. Mungkin dia hidup di daerah hutan, di tengah hutan yang jauh untuk untuk dalam belajar ilmu agama, itu nanti nggak tahunya itu bisa diampuni. Tapi kalau nggak tahunya itu mereka itu hidup berdekatan dengan ulama, kemudian dekat dengan pendidikan agama, ya maka ketidaktahuannya itu punya dampak tidak diampuni, artinya tetap berdosa.
Makanya hal-hal seperti sekarang dilakukan ini nanti supaya memberi pengertian kepada mereka, dari tidak tahu supaya tahu. Dalam agama itu seperti itu. Gimana ya? Termasuk repot juga ini Pak ya. Iya. Soalnya kan kenyataannya ya mau menutup, tidak bisa ditutup dari kemungkinan Pak ya. Tidak bisa ditutupi kan. Kalau zaman sekarang itu hidup di hutan itu kayaknya, atau jauh dari ulama itu saya kira tidak mungkin kayaknya. Tidak mungkin. Karena ya. ulama itu sudah andilnya itu sudah ke pelosok-pelosok sudah ya kalau zaman sekarang. Iya. Kesulitan. Berarti termasuk dosa Pak ya. Iya. Makanya kita sebagai tokoh yang diberi ilmu agama, kita harus menyampaikan hukum yang sebenarnya bagaimana ketika ikut serta dalam perayaan mereka. Ya. Ini sudah jelas dalam literatur kitab itu dikatakan tidak boleh. Iya, ikut serta. Malah sampai meyakini agama non muslim itu benar, keikut sertanya itu bisa menjadikan kafir. Sampai kafir. Begitu. Kalau ya nama tadi kan sampean menyebutkan mungkin ada kelompok kecil, kan kalau mereka tahu bahasanya ada sebagian pendapat ulama yang seperti bahasa sampean sampaikan yang mengatakan tidak apa-apa, apakah bisa dibenarkan gitu Pak? Makanya saya tadi mengatakan ini menurut pendapat mereka yang memperbolehkan ini masuk dalam ruang khilafiyah, sehingga khilafiyah itu nanti dipastikan ada perbedaan pendapat itu tadi. Mereka menganggap bahwa pelarangan ulama yang ada di kitab-kitab yang ada itu kondisinya dulu itu karena orang non muslim memusuhi kita. Lah zaman sekarang itu non muslim itu damai dengan kita. Sehingga mereka beranggapan al hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu akan berlaku sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau dulu memusuhi kita, maka ulama-ulama itu dalam aksarul ulama itu mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal. Sekarang karena kondisinya itu sudah lain, mereka sudah damai dengan kita. Ini saya cuman hanya menerangkan. Intinya, ayolah kita harus bisa menerima perbedaan yang ada di kita. Karena Islam sendiri mengajarkan untuk bisa menerima perbedaan di luar kita, meskipun jelas-jelas keyakinannya itu jelas sekali wis melenceng, tapi Islam mengajarkan supaya kita bisa menerima seperti yang saya terangkan tadi. Dan lagi ada makalah itu man ijtahada fa asoba falahu ajroni, wa man ijtahada kemudian fa ghairu asoba falau ajrun wahid, begitu. Jadi barang siapa yang melakukan ijtihad kemudian ijtihadnya itu dianggap benar, maka dia akan mendapat 2 pahala. Kemudian ketika dia melakukan ijtihad kok ijtihadnya itu salah, ini tetap akan mendapat 1 pahala. Oh, berarti melihat ini kan berarti kan mereka itu ya sama dibenarkan. Makanya kita wajib menerima kenyataan ini. Kita tidak boleh bermusuhan dengan sesama kita. Karena yang diuntungkan nanti oleh pihak-pihak yang ingin oknum-oknum yang ingin untuk merusak persatuan antar umat beragama yang sudah berlangsung baik yang diatur oleh undang-undang itu tadi. Berarti sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Berarti umpama lain waktu ya. Dari kata barusan
ada dorongan mungkin ya, dorongan dari non muslim, terus ada ulama di Indonesia ini menyampaikan kepada MUI lah ya, agar memberikan satu fatwa bahwasanya orang Islam tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal atau mengikuti. Gimana gimana itu Pak? Apakah bisa dibenarkan nantinya? Kan namanya zaman itu setiap kedepannya kan sebab kemungkinan akan terjadi seperti itu. Gimana itu kiranya? Saya kira lembaga tertinggi yang mengurus dalam keagamaan, misalnya MUI atau yang lainnya, mereka tidak akan membuat fatwa yang sifatnya itu nanti punya imbas atau punya dampak yang bisa merenggangkan hubungan antar umat beragama. Jadi tidak mungkinlah itu terjadi. Jadi mereka harus menyuguhkan semua pendapat yang ada. Intinya nanti mereka harus meminta kepada semua pihak, kepada semua masyarakat untuk tidak mempermasalahkan, apalagi menghina, apalagi menghujat kepada mereka yang berbeda pendapat. Begitu. Itu ya. Itu kan Bapak. Intinya MUI menyampaikan bahwasanya umat Islam tidak apa-apa ikut Natal, ikut acara Nyepi, terus apalagi intinya MUI itu fatwa tidak apa-apa lah ikut acara-acara besarnya. Gimana itu nantinya? Apakah termasuk tambah kerukunan di Indonesia kan tambah terjalin gitu? Gimana kiranya? Tapi di satu pihak ini banyak ulama kita ini masih berpegangan dengan literasi kitab yang ada, bahwa mengucapkan salam atau selamat kepada non muslim itu dihukumi tidak boleh. Tidak boleh. Mestinya lembaga tertinggi itu dalam menyuguhkan pendapat, mereka itu harus menyuguhkan semua. Yang tidak boleh ada, kemudian yang boleh misalnya nanti diterangkan ini yang boleh. Dan mereka tidak boleh untuk berpendapat sepihak, karena ini nanti akan memperuncing permasalahan di bawah. Ini mungkin kalau nanti lembaga-lembaga keagamaan tertinggi itu bisa peka dengan permasalahan semacam ini. Mungkin kalau nanti Mas Amir nanti ada di MUI pusat, mungkin dengan keterangan saya ini nanti Mas Amir nanti akan menyuguhkan beberapa pendapat yang ada supaya kerukunan umat beragama ini tetap terjalin, menjalankan ibadahnya masing-masing. Itulah barusan dari panjang lebar tentang masalah toleransi antar umat dan juga kita sebagai Islam mengikuti atau ikut serta acara-acara keagamaan mereka, perayaan mereka. Mungkin itu saja, Pak ya. Iya. Terima kasih dari Bapak Ustaz Fauzan Ali yang mendatangi podcast kami. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah,
kami mohon maaf, beri pemaaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.